Salam sehat selalu buat siapapun yang nonton Go Healthy hari ini. Kalau Anda punya masalah kesehatan, tolong jangan dipendam sendirian. Ceritakan kepada kami ingin menjadi teman pendengar Anda yang baik, sekaligus juga menawarkan solusi kepada Anda. Nah pemirsa, sekarang giliran Anda untuk menyimak obrolan seru dan sehat di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Narasumber kami kali ini, beliau ini perlu diberikan solusi. Dan bukan hanya solusi dalam bentuk praktis, namun semangat yang tidak kendor dari orang-orang yang mengasihi beliau. Saya akan kenalkan, karena beliau dalam masa pemulihan bangkit dari stroke. Tapi sebelah kananku, dua orang praktisi kesehatan, teman diskusi yang menyenangkan. Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Preticia Sufarli. Salam sehat. Salam sehat, Coki. Dan pemirsa, sehat tapi juga satu hal, salam bahagia. Gini. Pak Haji, ya. Bu Andra, suami istri yang baik, hatinya rendah hati juga. Terima kasih loh sudah hadir, Pak. Saya ajak ibu dan bapak membuka pikiran. Ada permainan namanya benar atau salah. Silakan dijawab pernyataan ini benar atau salah dan kemukakan alasannya. Siap? Stroke dapat berdampak pada saluran cerna. Menurut Pak Haji sama Bu Andra, pernyataan ini benar atau salah? Bapak? Benar. Benar, oke. Apa ya alasannya? karena saya mengalami sendiri ke belakang itu agak susah. Pemirsa gimana menurut Anda? Stroke dapat berdampak pada saluran cerna. Ini benar atau salah? Kita tanya praktisi kesehatan. Monggo. Benar. Iya. Karena apa? Pemirsa harus tahu bahwa stroke itu kan ketika terjadi perdarahan tergantung pada bagian mana yang terkena. Iya. Ya. Jika dia terkena pada bagian otak yang mengatur sistem pencernaan, maka terjadi gangguan pencernaan. Yang kedua adalah orang stroke malas bergerak, benar, karena ketidakmampuan untuk menggerakkan badannya, akhirnya lebih enak di tempat tidur. Nah, ketika dia di tempat tidur, akibatnya apa? Buang air besarnya menjadi terganggu. Jadi, jawaban yang benar memang stroke dapat mengganggu saluran pencernaan. Oke, terima kasih. Pemirsa, pernyataan yang bilang bahwa stroke dapat berdampak pada saluran cerna adalah pernyataan yang benar. Leng. Bapak 1-0 ya. Pemirsa ikutan yuk. Benar salah yang kedua adalah ini. Muntah-muntah adalah salah satu pertanda serangan stroke. Ini benar atau salah? Bapak, muntah-muntah salah satu pertanda serangan stroke? Iya. Benar. Benar juga. Alasannya adalah? Karena waktu di rumah sakit saya ditanya itu ada perasaan pusing atau mual enggak katanya. Oke, jadi menurut Bapak dan Ibu jawaban ini atau pernyataan ini benar? Kita tanya Mbak Preti. Ya, jadi jawaban Ibu dan Bapak sudah tepat karena pernyataan mengenai muntah-muntah salah satu pertanda serangan stroke merupakan pernyataan yang benar. Oke. Pertama, salah satunya asam lambung. Contohnya gangguan saluran pencernaan lain, misalkan keracunan, infeksi, adanya peradangan pada saluran cerna juga bisa mengakibatkan muntah-muntah. Lalu contoh penyebab lainnya adalah gangguan keseimbangan. Orang mengalami vertigo itu juga bisa mengalami muntah-muntah. Yang mau saya highlight adalah muntah-muntah proyektil. Muntah-muntah yang sifatnya muncrat ke depan itu merupakan salah satu pertanda penting bahwa adanya gangguan sistem saraf pusat. Dan penyebab ketiganya nih yang paling berbahaya, yang paling kita takuti adalah stroke pendarahan. Nah yang ingin saya highlight lagi dalam ceritanya Pak Haji, karena sebelum melakukan pengambilan gambar udah wawancara nih pemirsa. Nah apa yang dialami oleh Pak Haji pada tahun 2019 berupa muntah-muntah, tambah lagi terjadi penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ini jangan pemirsa pikir bahwa harus pingsan, harus benar-benar nggak kenal apa-apa, gelap sepenuhnya, nggak seperti itu. Contohnya mengantuk atau agak linglung itu adalah merupakan tanda-tanda penurunan kesadaran. Ditambah lagi ada kelemahan anggota gerak tubuh yang sama dan menjadi lebih berat lagi, itu merupakan salah satu tanda stroke pendarahan dan curiganya berulang pada saat itu. Pemirsa, pernyataan yang bilang bahwa muntah-muntah salah satu pertanda serangan stroke adalah pernyataan yang benar. Wah, dapat hadiah. Serahkan ke Bapak. Terima kasih. Selamat ya Pak ya, Bu Andra. Menyenangkan bisa bermain sebelum kita ngobrol bareng di sini pemirsa. Kami bawa obrolan ini ke rumah Anda. Selamat menyimak dan mari kita berkenalan dengan Pak Haji lewat video profil berikut ini. Haji Hadi Priawan. Serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2016 lalu
telah mengajarkannya tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat. Sewaktu masih aktif bekerja sebagai tour guide, Aji seringkali kurang istirahat karena waktu tidurnya yang sedikit. Hal ini juga diperberat dengan pola makannya yang dulu kurang sehat. Aji bercerita, pada tahun 2016 lalu, ketika mengajak turis yang ditemaninya untuk makan, tiba-tiba sebagian tubuh bagian kirinya terasa lemah. Sontak ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika diperiksa, ternyata Aji mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Tekanan darahnya pun sangat tinggi saat itu. Dan kini, Aji masih berusaha untuk pulih dari stroke. Ia berharap bisa kembali beraktivitas lagi seperti dulu saat ia masih sehat. Itu video perkenalannya. Sekarang saya pengen tahu kondisi Bapak per sekarang kita bicara. Ceritakan, Pak. Sekarang saya masih merasa lemah pada tangan dan kaki. Kaki sebelah Kiri, dua-dua tangan dan kaki kiri. lemah, tapi bukan berarti tidak bisa digerakkan ya, Pak? Bisa. Bisa Bisa digerakkan. digerakkan. Bapak bisa jalan Bisa, tanpa tongkat? bisa. Boleh saya lihat? Coba Perlahan saja, Pak. pelan tangannya. Dan di sini dilihat tangannya juga masih Tangannya kaku ya, iya. betul ya? Iya. Tangannya ada spastisitas, Iya. ada kekakuan. Ke arah Mbak Preti. Ya, yang Cukup? terutama Coba ini boleh Bapak lihat digenggam, Pak. kamera. Coba Iya. Pak, yang genggam saya yang sini. Kalau Oke. menggenggam sakit. Sebenarnya, oh kalau menggenggam sakit. Iya, Sakitnya seperti apa nih Pak? ya kayak gimana ya? Kayak ada sesuatu melawan kekakuan tersebut ya Pak ya? Oke, Pelan-pelan boleh saja. putar balik. Take your time, Bapak. Pelan-pelan aja. Ya, Oke. Bahu Bapak juga masih kelihatan kaku ya? Ya, sebenarnya bisa turun. Bisa turun. Tapi Tapi kadang-kadang karena nggak mau merasakan rasa sakit, Heeh. jadi ditahan begini. iya, Oh, jadi kan Bapak merasa kakunya sakit? itu ibarat kata Iya. ketika ingin melepaskan kekakuan tersebut, ada rasa sakit yang Ya. dirasakan. Ya, tapi jangan berarti bahwa karena takut sakit, Nah. karena takut bergerak, jadi malas bergerak. Justru Nah. salah satu Sering kunci latihan. kesembuhan daripada stroke itu adalah kekakuannya itu diatasi dengan banyak bergerak, sehingga otot-ototnya semakin tetap aktif, ya. Pada dasarnya dari pada saat serangan stroke sampai saat ini masih kontrol secara rutin nggak Pak Bu? Enggak. Nah Oke. itu. Jadi pertama ketika kita berbicara masalah pemulihan stroke nggak bisa berfokus hanya pergerakannya saja. Kualitas darah dan pembuluh darahnya harus diperbaiki nih pemirsa di rumah. Dalam 6 bulan pertama harus dikejar. Dan di sini sebelum melakukan pengambilan gambar kita sama-sama udah cek ya Bang Coki, Ya, Mas silakan. Boyke. Kolesterolnya Bapak Aji tinggi Ya. di angka 208. Normalnya di bawah 200. Ya. Tekanan darahnya pun masih belum terkendali. Masih di Tensinya atas, ya. ada di angka 152/84. Ini berarti hipertensi dan tekanan darahnya belum terkendali dan saat ini sudah minum obat. Tapi yang saya lebih sedih lagi, kok ibunya ikut Ikutan tinggi nih. Nah, ini nih Bu. Tensinya 170/114, Bu. Nanti setelah acara ini selesai, Ibu harus segera berobat ke pusat Iya. kesehatan masyarakat terdekat. Kenapa? Karena tensi 170/114 ini adalah hipertensi kegawat daruratan. Ibu nggak ada keluhan apa-apa Nggak sih. dengan tensi Tuh kan? seperti ini, Bu? Nggak ada kan? Nggak. Makanya disebut hipertensi itu the silent, Silent killer, killer. pemirsa ya. Dia bisa sebagai pembunuh diam-diam karena dia tidak memberikan gejala. Jadi taunya kita hipertensi gimana ya? Check up. Jadi sekali lagi, Bu Andra, program ini bukan hanya baik buat Bapak, tapi juga baik buat Ibu. Baik juga buat pemirsa. Apakah Anda ada dalam posisi sekarang ini kegawat daruratan tensi yang tinggi? Seperti yang dialami Bu Andra. Hati-hati loh. Yuk kita dengar solusinya sekarang. Bagaimana supaya Pak Aji tidak terkena yang paling kita Stroke takutkan stroke berulang. Kita paling takut Monggo itu. solusinya, praktisi kesehatan. Ya. Jadi kalau saya melihat ya Pak Aji, dari ceritanya 2016 terkena stroke, 2017 muntah-muntah, kemudian juga sempat turun kesadarannya, itu kemungkinan udah stroke berulang, tapi kan tidak ke dokter syaraf, ya kan? Dianggapnya ini sakit mah biasa masuk angin gara-gara minum kopi. Tapi kan kita harus pastikan dulu, ya. Nah, oleh karena itu pemirsa, sekali lagi buat orang-orang yang stroke itu bahwa kemungkinan stroke berulang itu ada. Ya. Oke, kalau terjadi pecah pembuluh darah, tapi kalau misalnya terjadi pecah pembuluh darahnya di jantung, ya serangan jantung. Kalau terjadi penyumbatan di ginjal misalnya kan gara-gara tekanan darah tinggi kan, atau dengan kolesterol yang tinggi, ya apalagi masih tinggi juga, ya kan, itu bisa terjadi penyumbatan-penyumbatan di berbagai organ vital kita. Jadi apa yang perlu Bapak dan Ibu lakukan, segera berobat ke dokter, konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter,
terapkan pola hidup sehat, Bapak harus latihan nurut sama ibunya. Ya, harus latihan, gak boleh malas bergerak, lalu lengkapi semua upaya yang sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi laser. Untuk pemirsa di rumah juga sama, kalau misalkan saat ini sedang berjuang pulih dari stroke, jangan lupa pakai teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda yang belum mengalami serangan stroke, terutama yang sudah beresiko hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau yang masih sehat nih seperti saya, Mas Boyke dan Bang Coki, tapi pola hidupnya belum sempurna-sempurna banget, ditambah lagi ada paparan polusi udara yang begitu buruk saat ini, maka alangkah baiknya kita mengambil tindakan dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, ayo take action sekarang juga. Menggunakan teknologi laser, karena dengan penggunaan rutin, bermanfaat bantu kendalikan tensi, gula darah, kolesterol tinggi, cegah stroke, dan jangan sampai bagi Anda yang sudah pernah kena stroke, kejadian berulang. Bagi kita yang masih sehat, lebih baik jika kita menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Kami tunggu telepon Anda pemirsa di nomor yang tertera di layar saat ini. Inilah nomor resmi call center kami. Tim kami akan menjelaskan secara detail tentang produk ini dan bagaimana Anda bisa mendapatkannya. Mohon waspada. Karena produk dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Pemirsa tetaplah bersama kami, obrolan masih akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di Go Health. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pak Aji punya harapan kok. Beliau ini asal mau mendengarkan secara seksama dan melakukan apa yang disarankan oleh orang-orang yang mengasihinya. Pasti beliau ini pulih. Pastikan bahwa solusi yang disampaikan di sini adalah solusi yang praktis ya pemirsa. Nah, tadi ada teknologi laser. Sekarang saya mau mengingatkan pemirsa, tahukah Anda mengenai hal ini? This is true. This is a fact. Ini faktanya. Tahukah Anda bahwa kekuatan dan keseimbangan pinggang berperan penting dalam pemulihan stroke? Pinggang, penjelasannya gimana? Praktisi kesehatan. Jadi benar sekali bahwa peranan otot pinggang ini penting dalam pemulihan stroke. Biasanya orang yang sudah menderita stroke, mereka terlalu berfokus pada tangan dan kaki. Padahal otot pinggang ini sangat penting untuk menopang tubuh kita pada saat kita duduk, tegak, berdiri maupun berjalan. Anda pada saat ingin belajar berjalan, berdiri, dan duduk, maka Anda harus latihan otot pinggang, otot perut, dan juga dibantu ditopang dengan menggunakan korset medis atau back support belt. Di sini kita sama-sama lihat ya, back support belt ini sendiri, dia memberikan perlindungan 360 derajat terhadap tulang belakang dan pinggang Anda, sehingga Anda menjadi lebih stabil, lebih kokoh pada saat berdiri, sehingga proses belajar berjalan pun menjadi lebih baik lagi. Lalu yang kedua, menstabilisasi dan menjaga kelengkungan dari tulang belakang Anda. Sehingga posturnya terjaga dengan baik. Pada saat duduk, berdiri, Anda bisa melakukan itu dengan baik dan dengan tegak. Lalu yang ketiga, dia membantu menopang tubuh Anda ketika Anda sedang belajar berjalan, berdiri, maupun duduk. Sehingga Anda bisa lebih fokus lagi untuk belajar berjalannya. Jadi ini merupakan solusi lengkap sebenarnya. Betul. Untuk kualitas darahnya teknologi laser, untuk saraf otot yang bisa menggunakan teknologi NMES, dan untuk menopang otot pinggang dalam proses pemulihan stroke menggunakan back support belt. Coba kita sama-sama lihat di sini. Untuk membuktikan apa yang dijelaskan tadi oleh Mbak Preti adalah hal yang benar, kita langsung pakaikan kepada Pak Aji. Berdiri dulu Pak, santai. Saya kencangkan, mulai tidak seimbang beliau. Tangan saya, kuatkan core Bapak. Relax Bapak. Saya minta Bapak kembali berjalan ke arah Mbak Preti seperti tadi. Normal saja. Nah, ini kita bisa sama-sama lihat ya, proses berjalannya pun menjadi lebih mudah, lebih stabil, dan speednya lebih ada dibandingkan yang sebelumnya. Betul. Ya Pak, ya Bapak sendiri apa Pak yang dirasakan Pak? Lebih enak karena saya bisa tegak. Sambil berputar sedikit Bapak ke arah kamera depan. Ke arah sedikit saja, ya.
Ya, boleh Pak. Ya. Sekarang Ya. saya minta Bapak konsentrasi sambil jalan sambil ngobrol sama saya. Dan Bisa joget nggak Pak? Boleh bisa agak... take it easy Pak. Pelan-pelan apa-apa. aja. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa nanti saya ambil Iya. tongkatnya. Oke. Back support belt ini tidak hanya untuk orang-orang stroke ya. Kita-kita yang sudah semakin menua atau orang-orang yang juga jalannya agak bungkuk Iya. ya, yang mengalami pengapuran tulang belakang, bahkan ada saraf kejepit ya, atau juga bisa karena osteoporosis, pengeroposan tulang khususnya dibuat wanita ya, paling sering kan wanita-wanita pasca menopause itu juga seringkali pinggangnya sakit, kemudian mulai ada keropos, kemudian juga bentuknya sudah mulai memendek. Nah, itu juga bisa dibantu dengan back support belt ini. Saya tanya ke Pak Haji lagi ya. Pak Haji gimana rasanya pakai back support belt? Ya. Ya. Apa perbedaannya yang Bapak rasakan sebelum pakai dan sesudah? bisa lebih tegak saya. Terus efeknya ketika Bapak jalan tadi dibandingkan yang sebelumnya tanpa pemakaian? Lebih enak aja karena posisi saya tidak bungkuk. Sebelum kena stroke Pak, seperti apa model gaya hidup yang Bapak praktekkan? Ya, dulu saya terasa paling sering begadang atau tidurnya terlambat dan bangunnya lebih awal. Nah, itu seperti itulah yang saya lakukan rutin. Begadang ini ya? Iya, begadang. Karena risiko pekerjaan. Ada hobi mengonsumsi gula berlebihan? Saya minum kopi manis. Sesuatu yang juga kadar gulanya tinggi ya Pak ya? Iya. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak sadari nggak bahwa Bapak tuh sebenarnya ada kelemahan di masalah darah, atau kolesterol gitu. Pernah gak Bapak cek? Waktu periksa ke dokter, dokternya bilang, wah Pak Haji tekanan darahnya tinggi. Saya lupa berapa waktu itu. Waktu itu masih 160. Tapi ada kontrol secara rutin nggak dari tahun Nah 2013? setelah itu karena sibuk bekerja jadi tidak. Tidak rutin. Nggak rutin dan nggak minum Iya. obat secara Itu rutin kata lagi. kuncinya. Dengan kasusnya Pak Haji ini kita sadar bahwa kita boleh kerja, tapi kita tidak boleh mati-matian kerja sampai begadang, sampai apapun, nggak bisa. Harus terjadi keseimbangan antara kerja dan istirahat. Dan yang terpenting juga tadi pola hidup tetap dijaga, tidurnya cukup, olahraga harus ada. Ya, kemudian check up ke dokter harus ada, dan kita gunakan teknologi yang namanya teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Seperti apa sih dari tadi teknologi laser kerjanya seperti apa? ini, Pak. Apa yang bisa diterbantu oleh teknologi laser ini? Ini kita bisa lihat. Nah ini darahnya Pak Haji ini kurang lebih seperti inilah. Terjadi gumpalan-gumpalan, ya terjadi penyumbatan yang akibatnya bisa pecah pembuluh darah. Tetapi ketika teknologi laser itu dinyalakan, kita lihat, ya sinarnya ada 3, merah, biru, kuning. Ya maka gumpalan-gumpalan darah, keping-keping darah itu akhirnya pecah. Aliran darahnya menjadi lancar. Termasuk masalah pembuluh darah yang kaku Iya, tadi ya Mas Boy. pembuluh darah yang Ini kan kaku, nih. yang mengakibatkan seringkali pembuluh darah itu pada orang-orang yang stres dan sebagainya karena dikeluarkannya hormon stres, ya adrenalin, itu menjadi kaku. Ketika itu tekanan darahnya makin lama makin tinggi, akhirnya pecah. Ya. Ya, seperti yang dialami Pak Haji ini. Nah, dengan teknologi laser ini sinar birunya bisa membantu mengaktifkan kembali nitric oxide sehingga si nitric oxide itu bekerja pada seluruh pembuluh darah. Akibatnya apa? Pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, lebih melebar, tekanan darahnya turun. Ya. Ada satu lagi yaitu sinar kuningnya. Nah, sinar kuning ini yang sering kali dialami oleh pasien-pasien stroke itu adalah stres. Dia membantu mengaktifkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Sulit tidur, dia dibantu lagi diaktifkan yang namanya hormon melatonin sehingga tidurnya menjadi nyenyak. Tidur dan bahagia untuk pasien-pasien pasca stroke itu perlu banget karena pemulihan akan menjadi lebih cepat. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita jalankan pola hidup sehat. Yuk kita lakukan check up yang rutin. Ya, dan jangan lupa gunakan teknologi laser karena dia bisa menjaga kekurangan-kekurangan di dalam pola hidup sehat kita. Ya mungkin kurang tidur, kurang makanannya belum bisa teratur, bisa membantu yang kurang-kurangnya sehingga aliran darah kita, pembuluh darah kita tetap lancar. Tadi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Ada lagi teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang berfungsi untuk merangsang saraf dan otot membantu proses pemulihan stroke. Nah ini kita sama-sama lihat ya, di sini ada gambaran ya, ada ilustrasi penggunaan teknologi laser digunakan bersamaan dengan intranasalnya dan digunakan juga teknologi NMES. Nah intranasal ini sendiri bisa Anda manfaatkan untuk melancarkan kembali aliran darah. Para penderita stroke,
sinusitis, migrain, vertigo, atau mungkin yang masih sehat, tambah lagi dengan menggunakan korset medis khusus yang memberikan perlindungan 360 derajat sehingga menjadi lebih komprehensif. Wow. Dari Ya. sarafnya ada, dari darah dan pembuluh darahnya ada, dari keseimbangan otot pinggangnya juga dibantu. Buat Pak Aji sama Bu Andra, saya ingin putarkan sebuah video cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Kasusnya mirip dengan Pak Aji. Bagaimana kualitas kesehatan mereka bisa meningkat? Kita dengar cerita mereka. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Pak Aji, mengenai teknologi laser yang barusan dijelaskan, apa pendapat Bapak? Bagus sekali Bang Coki, dan saya tertarik untuk bisa menggunakannya untuk kesehatan saya agar bisa menggunakannya. Bagus sekali, bagus sekali. Ibu mendukung apa yang jadi harapan Bapak? Saya setuju dengan suami saya kalau ingin menggunakan itu. Pemirsa, dari tadi praktisi kesehatan sudah menjelaskan bahwa kekuatan dan keseimbangan pinggang berperan penting dalam pemulihan stroke. Untuk membantu pergerakan pasien stroke, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Bermanfaat memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang. Menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang. Menopang tubuh, bantu dalam pemulihan pergerakan pasien stroke. Dan tadi Pak Haji sendiri sudah mencobanya. Ada perbedaan ketika dicoba untuk berjalan tadi. Lebih cepat, lebih tegap beliau dari sebelumnya, lebih berani begitu. Itu pengakuannya. Ayo pemirsa, segera jaga kesehatan pinggang Anda dengan Dr. Q Back Support Belt. Untuk mendapatkannya, segera hubungi call center Gogo Mall karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di Gogo Mall. Lanjutkan lagi sekarang tentang kualitas darah dan pembuluh darah. Dari tadi kami bongkar terus bicara mengenai hal ini. Penting banget pemirsa. Tentu dengan menyertakan teknologi laser. Produk AccuLaser Ultimate dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Dan jika semua ini teratasi, maka Anda akan terhindar dari bahaya komplikasinya. Sementara itu, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Harapannya adalah dengan penggunaan rutin, maka dapat membantu perbaikan fungsi gerak ke arah yang lebih baik, progresif. Dan juga pemirsa, ada kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung, melancarkan aliran darah di area kepala, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Saya rasa inilah waktu yang tepat bagi Anda dan saya untuk menjadikan AccuLaser Ultimate maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Kami tunggu telepon Anda di nomor yang tertera di layar saat ini. Tim call center kami siap melayani Anda. Ingat pemirsa, dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat AccuLaser Ultimate ataupun dokter laser dari Gogo Mall. Terima kasih sekali lagi narasumber kami, juga termasuk praktisi kesehatan, buat obrolan bermanfaat hari ini. Dan terima kasih pemirsa yang udah setia nontonin kami. Saya pasti akan kembali lagi di episode berikutnya. Kami tunggu kritik, saran, dan masukan Anda dikirim kemari, supaya kami tetap bisa berkembang untuk Indonesia. Saya Coki Sitohang, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.